Assalamualaikum Pak. Saya Dr. Siva sedang berada di klinik partner ini. Apakah Bapak duduknya sudah nyaman? Sudah enak ya Pak ya? Jadi di sini saya telah membaca dari hasil tadi pemeriksaan, di mana Bapak ada asam lambung apa ya. Jadi saya akan memberikan obat oral atau obat yang diminum dari mulut. Ini Bapak diminumnya ini harus sebelum makan apa ya, sebab obat ini itu kalau misalnya dimakan sesudah makan, obat ini akan mengganggu penyerapan obat atau kayak enzim pencernaannya ini menghancurkan sebagian besar obat ini, jadi nanti nggak efektif kerja obatnya. Jadi harus diminum sebelum makan jika perut kosong. Kalau Bapak ada muntah atau mual, Bapak boleh tunggu sebentar, baru boleh dilakuin masukin kembali obatnya ya Pak ya. Nah ini itu sediaan tablet ya Pak, sediaan tablet, dan Bapak tidak boleh menghancurkan tablet ini ya Pak ya. Jadi gak boleh digerus, gak boleh dilarutin sama air, sebab nanti ini akan merusak pH obat, dan Bapak dan obat ini tuh nanti nggak efektif juga kerjanya ya Pak ya. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oh iya Pak, dan untuk cara makannya, cara makan tabletnya ini tuh letakin di bawah lidah Bapak, di bawah lidah. Nah lalu minum air sampai si obatnya ini tertelan ya Pak ya. Sudah mengerti Pak? Baik. Siang Pak. Ya. Di sini saya akan memberikan obat liquid ya Bapak. Obat liquid ini ada yang berbentuk cair sama ada yang berbentuk serbuk. Nah kalau misalnya obat yang cair ini dikocok aja Pak, tapi jangan ditambahin air lagi, sebab nanti akan menyebabkan obatnya nggak akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Namun kalau misalnya obat sirup yang kering ini Bapak masukin air 100 mg ke sini, terus Bapak kocokin terus sampai si air serbuknya ini nggak kelihatan lagi. Ini harus sesuai ya Pak ya dengan instruksinya, sebab kalau misalnya tidak sesuai nanti akan tidak efektif kerja obatnya. Kalau misalnya obat yang ini hanya dikocok saja, jangan ditambahin air dan jangan tambahin air ya Pak ya. Apakah Bapak sudah mengerti? Tidak ada yang ingin bertanya lagi Pak? Baik, selanjutnya cara untuk meneteskan obat hidung. Jadi pastikan tangan sudah mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Lalu letakkan kepala pasien. Punten Pak, agak tengadah bantalnya. Pastikan sejajar, lalu sediakan tisu dan pastikan di daerah hidung ini tidak ada air. Lalu semprotkan obat tetes hidung ini ke dalam hidung dengan jarak 1-2 cm. Lalu yang sebelahnya lagi. Nah itu tunggu sampai 30 detik, 30-1 menit. Lalu selanjutnya ada cara untuk meneteskan obat mata, yang dimana siapkan tisu untuk membersihkan kelopak mata, dan pastikan tangan sudah cuci dengan 6 langkah WHO, dan bersihkan kelopak mata memakai tisu, 1 kelopak mata 1 tisu. Maaf ya Pak ya. Sesudah itu buka konjungtiva mata dan teteskan obat mata ini
sesuai dosis 2 tetes. 1, 2. Lalu yang sebelahnya lagi 2. Pak, punten, tutup mata dulu selama 1 menit, jangan dulu dibuka ya Pak. Kalau udah 1 menit boleh dibuka agar peresapannya secara maksimal. Baik, sudah 1 menit Pak, boleh buka. Baik, selanjutnya cara menggunakan obat tetes telinga, yang dimana sesuaikan suhu obat dengan suhu tubuh. Lalu minta pasien berbaring dengan posisi telinga yang akan diobati. Pak, punten, berbaring ke sebelah sini Pak ya. Kepalanya maaf Pak. Ini. Pastikan tangan sudah cuci tangan, dan pada orang dewasa tarik bagian tulang rawan pinak ke bagian luar telinga, ke belakang dan ke arah atas. Belakang dan ke arah atas. Lalu arahkan penetesan ke arah gendang telinga dan membran tipani, dan biarkan tetesan jatuh ini ke arah kanal eksternal. Teteskan ke arah gendang telinga sesuai dosis, dan biarkan miring selama beberapa menit agar biarkan pasien tetap miring selama beberapa menit setelah berangsur-angsur agar obat mencapai gendang telinga yang diserap. Ya Pak, punten, bermiring dulu ya sebentar, jangan gerak dulu. Baik Pak, di sini saya akan mengedukasi bagaimana cara untuk menggunakan obat rektal ini pada anak Bapak ya Pak ya, yang dimana aturannya ini obat ini tuh harus didinginkan karena melunak pada suhu kamar. Jadi ini harus dingin ya Pak ya. Nah, karena anak Bapak ini masih kecil, jadi harus dengan bantuan orang tua. Nah, cara penggunaannya ini Pak, boleh anaknya dikasih pilih aja. Baik Pak, caranya ini buka dulu kemasan obatnya. Lalu pastikan anak Bapak sudah miring ke kiri, lalu gunakan jari telunjuk, gunakan jari manis untuk ireksi, dan instruksikan pasien berbaring ke kiri dan bernapas melalui mulut untuk merelaksasikan sfinger. Masukkan suppositoria dengan lembut, minta pasien untuk tetap miring selama 20 menit. Masukin dengan lembut. Pastikan pasien miring selama 20 menit. Baik Pak, selanjutnya saya akan mengedukasi bagaimana cara menggunakan obat inhalasi ya Pak ya. Jadi dimana ini obat ya Pak ya. Obat ini Bapak harus cek dulu masa berlaku penggunaan obatnya dan buka tutup inhalernya. Pak, cobain ya Pak ya. Baik Pak, jadi di sini ada obatnya, dimana Bapak harus cek dulu masa berlaku obat dan buka tutup inhalernya ya Pak ya. Coba Bapak pegang. Nah, setelah ini Bapak buang nafas. Pertama pelan-pelan buang. Setelah buang, posisikan nebulizer di mulut dan rapat. Pastikan jangan ada celah udara yang keluar dari mulut. Ambil nafas dalam-dalam melalui mulut. Ambil nafas melalui mulut. Terus semprotkan. Tahan nafas setidaknya 4-5 detik. Buang nafas pelan-pelan dan tutup kembali alat inhalernya. Dapat? Bisa? Ya, baik, alhamdulillah. Baik Pak, selanjutnya saya akan mengedukasi bagaimana cara untuk memasukkan obat vagina suppositoria untuk istri Bapak ya Pak ya. Nah, jadi Pak, kalau misalnya untuk istri Bapak, yang dimana Bapak harus cuci tangan dulu sebelum memberikan obatnya ya Pak ya. Lalu cek masa berlaku obat dan buka pembungkus obatnya. Jadi dibuka, cek dulu masa berlakunya. Nah, lalu pastikan pasien terlentang
dan lututnya ini diangkat dan direntangkan. Jadi nanti istri bapak ini harus sudah tertidur terlentang dan lututnya ini diangkat dan direntangkan. Nah, sesudah itu masukkan suppositoria ini apa ya dengan lembut ke dalam vagina sedalam mungkin. Lalu cuci tangan kembali. Pastikan Pak untuk istri bapak jangan dulu banyak gerak setelah dimasukkan obat suppositoria ini. Apa ya? Apakah bapak sudah paham? Sudah tidak ada yang bertanya lagi apa ya? Baik ya Pak ya. Di sini saya akan meresepkan obat-obat yang tadi saya telah edukasikan ke bapak ya Pak ya. Baik Pak, alhamdulillah telah selesai ya Pak ya. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.